Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sekali lagi, selamat sore. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Lape. Saya mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, angkatan 2022. Dan saya berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Majelis dan Jemaat GKJ Ngasrep Semarang yang memberikan saya kesempatan untuk melayani pada sore hari ini dan dalam memenuhi tugas praktek khotbah dari mata kuliah Homiletika 2. Sekian dari perkenalan singkat saya. Kita langsung saja masuk dalam tema hari ini, yaitu berawal dari mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mendengar dan mendengarkan adalah kedua hal yang berbeda. Mendengar berarti kita menerima suara melalui telinga, tetapi belum berusaha untuk memahami dan mengerti secara dalam. Sedangkan mendengarkan, kita tidak hanya mendengar melalui telinga, tetapi kita berusaha untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jemaat sekalian, seperti lagu pembuka yang sudah kita nyanyikan bersama, yaitu dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dan seterusnya. Lagu ini pasti mengingatkan kita di usia kita yang masih kecil, terkhususnya masa-masa sekolah minggu. Kita bernyanyi dengan bersukacita, bergembira, dan memaknai makna lagu ini, yaitu Tuhan memanggil namaku, Tuhan memanggil namamu, dan memanggil nama kita semua. Dan ketika Tuhan memanggil nama kita melalui lagu ini, kita merespon dengan sangat cepat, yaitu ya Tuhan, tanpa berpikir dua kali. Pertanyaannya, apakah lagu ini masih kita nyanyikan dengan sukacita? Apalagi realitas kehidupan kita saat ini atau kondisi saat ini, yaitu kita menghadapi masalah atau bergumul dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah mengenai nilai-nilai di mata kuliah, pergaulan di perkuliahan atau lingkungan sosial, konflik keluarga, dan sebagainya. Apakah kita masih menyanyikan lagu ini dengan sukacita? Atau terkadang kita menyanyikan lagu ini dengan berkata, ku jawab ya, tapi nanti ya Tuhan. Ku jawab ya, tapi aku sedang sibuk Tuhan. Nanti ya, dan seterusnya. Sehingga terkadang kata ya ini kita artikan dengan masih ragu, masih gelisah, dan tidak sepenuhnya yakin atau percaya. Oleh karena itu, melalui tema hari ini, yaitu berawal dari mendengarkan, kita akan renungkan bersama, yaitu menjadi saksinya dimulai dari kesediaan untuk mendengarkan. Kesediaan untuk mendengar, yaitu merespon panggilan Tuhan dan mendengar tuntunannya yang mengarahkan kita ke arah atau rancangan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9-15
memberikan kita teladan dari seorang rasul yang sepertinya namanya tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus mengabarkan kabar sukacita ke daerah-daerah termasuk Troas. Pada malam hari, Paulus mendapatkan penglihatan dari seorang Makedonia yang berkata, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Dalam Kisah Para Rasul pada ayat yang ke-9 sampai 15 menuliskan bahwa Rasul Paulus mencari kesempatan untuk pergi ke Makedonia. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus tidak mengabaikan perintah atau panggilan tersebut. Paulus mendengarkan dan memahami bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Ia pun pergi ke kota pertama di Makedonia, yaitu Filipi. Di sana ia bertemu dengan para perempuan, termasuk seorang yang menjual kain ungu. Siapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Ya, betul, Lydia. Kerancangan baik datang dalam kehidupan Lydia. Berawal dari Lydia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan Tuhan menggerakkan hatinya dan ia dibaptis beserta seisi rumahnya. Hal ini juga sejalan dengan bacaan kita hari ini, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 29. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama membaca pada ayat yang ke-23, 3, 4. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada ayat yang ke-23 ini menekankan kasih sebagai dasar dari ketaatan. Sekali lagi, kasih sebagai dasar dari ketaatan. Berbicara tentang mengasihi Tuhan, pasti kita semua di sini mengasihi Tuhan. Kita sering mengatakan, "Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan." Tetapi mengasihi Tuhan tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata kita, tetapi kita wujudkan dalam tindakan kita setiap hari. Contohnya, kita berkata jujur, kita mengasihi sesama, kita menolong sesama, merangkul, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita bisa taat kepada firman-Nya jika kita pun tidak atau bahkan belum mendengarkan firman-Nya terlebih dahulu? Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk peka dan mendengarkan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar asal-asalan. Ayat 23 juga menuliskan, yaitu kami akan datang kepadanya dan diam-diam bersama dengan dia. Artinya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita dimulai dari relasi kita yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Relasi ini bertumbuh dan berakar dari pendengaran dan ketaatan kepada firman Tuhan. Sebagai contoh, pasti kita semua punya waktu saat teduh bersama Tuhan. Saat teduh itu kita pakai untuk kita merenung, kita berdoa kepada Tuhan dan membaca kebenaran firman-Nya. Dan ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita bicara melalui tema ini tidak sekedar mendengar, tetapi mendengarkan, yang berarti memahami dan memberi perhatian dan bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan. Yesus tahu bahwa murid-muridnya belum sepenuhnya memahami
apa yang Yesus katakan dan belum mengingat apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Yesus pergi, iya, tapi Yesus meninggalkan damai sejahtera bagi kita semua. Yesus pergi, tapi Ia berjanji untuk memberikan atau mengutus Roh Kudus sebagai penolong, pelindung, penghibur, pengajar, pengingat bagi kita semua. Seperti yang dituliskan dalam ayat yang ke-26. Saya punya suatu cerita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, cerita ini tentang dua orang, yaitu seorang ibu dan anak. Katakanlah ibu ini bernama Ibu Wati dan anaknya bernama Rangga. Suatu ketika Rangga menghampiri ibunya yang sedang keasikan scroll TikTok dan check out Shopee. Nah, check out belanja online ini sering kita lakukan ya. Saya juga sering kalau scroll TikTok dan juga check out belanja online itu sampai lupa kalau ada tugas kuliah yang belum dikerjakan. Sehingga sistem SKS pun muncul, yaitu sistem kerja SKS, sistem kerja semalam. Saya juga sudah lupa arti SKS lagi. Nah, Bapak Ibu, Rangga ini menghampiri ibunya Wati dan berkata kepadanya, "Ibu, saya mau berbicara." Ibunya ini sambil menatap handphonenya, scroll TikTok dan juga check out online, menjawab kepada anaknya, "Nanti ya nak, ibu masih sibuk." Lalu Rangga pun pergi dan beberapa saat kemudian kembali lagi. Dan kali ini ia tidak langsung berbicara kepada ibunya, tetapi ia duduk di samping ibunya dan ia menatap ibunya dengan penuh harap. Dan ibunya ini sepertinya menyadari kehadiran Rangga di samping ibunya. Sehingga Ibu Wati mengatakan, "Apa yang kamu mau sih?" Dan Rangga menjawab, "Ibu, aku cuma ingin tahu, apakah aku ini penting buat ibu?" Bapak Ibu dan saudara-saudari, cerita ini singkat tetapi menyentuh hati kita semua. Rangga tidak butuh banyak hal. Ia ingin tahu apakah dirinya ini penting atau apakah dirinya ini didengarkan oleh ibunya, yaitu Ibu Wati. Dan bukankah hal ini juga yang Tuhan tanyakan dalam pribadi kita? Kita sering berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi saat Ia mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab dan melalui doa, kita tidak mau. Kita sibuk dengan dunia kita sampai lupa waktu. Kasihkan scroll TikTok, kasihkan nonton YouTube dan juga check out belanja online dan sebagainya. Sampai kita lupa untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan cerita apapun yang kita alami kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui tema hari ini berawal dari mendengarkan ada 3 poin yang dapat kita pelajari, yang dapat kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, yaitu membangun hati yang mau mendengarkan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita perlu membangun hati yang mau mendengarkan. Karena terkadang kita tidak mau untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita bisa melakukannya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Berdoa, membaca Alkitab, mempunyai waktu bersama dengan Tuhan, dan sebagainya. Saat membaca firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar membaca atau mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta ataupun majelis yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kita bisa bertanya tentang bacaan apa yang kita baca pada hari itu, yaitu Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui bacaan ini? Atau Tuhan, apa yang Tuhan mau saya pahami melalui bacaan ini dan ingin saya lakukan dalam kehidupan saya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Membangun hati yang mau mendengarkan sulit, tetapi jika kita minta pertolongan Roh Kudus, kita mampu untuk mendengarkan dan memahami. Bisa juga kita mulai dengan sesama kita, yaitu jika kita melihat sesama kita yang tidak merasakan kedamaian, kita perlu mengupayakan dengan mendengar seruan atau keluhan mereka. Kalau istilah zaman sekarang itu curahan hati. Jadi kita bisa mendengarkan curhat dari sesama kita, agar dengan mendengarkan saja pasti lawan bicara kita merasa lega, merasa dipulihkan. Karena ada orang yang ingin mendengar curhatan dia. Atau kita tidak hanya hidup dengan sesama manusia kita, tetapi alam sekitar kita. Kita bisa mendengarkan alam kita ini dengan melihat situasi sekarang, perubahan iklim, bencana alam karena yang kita buat atau lakukan, yaitu membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Sehingga kita perlu melakukan atau mencegah kerusakan alam. Dengan mendengarkan, kita diajak untuk peka dan berbelah rasa. Hal yang kedua adalah mendengarkan adalah awal dari ketaatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 yang sudah kita baca bersama-sama, yaitu ketaatan lahir dari pendengaran yang penuh kasih. Contohnya Paulus menerima penglihatan dan bergegas untuk merespon penglihatan itu. Ia tidak mengabaikan, tetapi ia peka dan mau mendengarkan. Ia taat dan hasilnya sangat luar biasa, yaitu Lydia beserta seisi rumahnya dibaptis dan mengenal Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, respon terhadap penglihatan atau pendengaran akan firman Tuhan bisa kita mulai dengan hal-hal yang kecil yang sudah kita sebutkan tadi. Mendengarkan sesama, membaca Alkitab, berdoa, menolong sesama, dan sebagainya. Hal yang ketiga adalah Roh Kudus selalu menuntun. Roh Kudus ada dalam setiap pribadi kita. Jika kita siap untuk mendengarkan, tetapi belum sepenuhnya memahami dan memberikan perhatian tentang apa yang kita dengarkan, kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita sering berdoa, ya Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati, dan sebagainya. Dan ketika Roh Kudus sudah membimbing, menuntun dan menolong kita pasti senang. Tapi kita juga harus peka dan belajar untuk mendengar tuntunannya yang mengarahkan kita kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa pendengaran tidak ada pengertian. Tanpa pengertian tidak ada ketaatan. Dan tanpa ketaatan tidak ada kediaman Allah dan damai sejahtera yang ada dalam diri kita. Berawal dari mendengarkan, hidup kita bisa diarahkan oleh Tuhan. Berawal dari mendengarkan, kita dijamah dan diubahkan. Oleh karena itu, mari kita menjadi jemaat yang tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup nyata kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.